Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 5, elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Mita Purnamasari, NIM 2453038, kelas 7 SD. Analisis tentang penulisan tujuan pembelajaran menurut kelompok 1. Menurut kelompok 1, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu lingkup materi. Lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat tiga aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Adapun tujuan pembelajaran dalam lembar kerja ini ialah peserta didik mampu menganalisis, menyajikan, dan mengemukakan gagasan maupun hasil analisis mengenai pluralitas masyarakat Indonesia dalam lingkup kecil pluralitas yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu analisis tentang penulisan tujuan pembelajaran dari buku. Dari buku yang saya baca dengan judul Panduan Pembelajaran dan Asesmen, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran. Diharapkan pada penghujung fase peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran. Oleh karena itu, untuk capaian pembelajaran dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dituangkan dengan menggunakan kata kerja pada berbagai level taksonomi. Yang kedua yaitu lingkup materi. Lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Selanjutnya yaitu perbandingan pemahaman. Berdasarkan dari perbandingan pemahaman saya sendiri, pendapat kelompok 1 dan buku yang saya temui, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu lingkup materi. Lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.